Timnas Indonesia bersiap menghadapi dua laga krusial di putaran keempat Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menantang Arab Saudi dan Irak. Pertandingan ini akan digelar di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada 8 dan 11 Oktober 2025. Kabar kurang baik datang dari lini penjaga gawang. Emil Audero absen karena cedera, sementara Martin Pas siap tampil sebagai andalan utama. Pelatih Patrick Kluivert menilai persaingan antara Pas dan Nadeo jadi energi positif bagi tim, sembari menegaskan semua pemain harus tampil maksimal demi menjaga asa lolos ke putaran final. Dari dua grup, hanya dua tim teratas yang melaju langsung ke Piala Dunia. Peluang Indonesia masih terbuka, tapi tekanan semakin besar. Lantas, siapa kiper yang paling siap mengawal gawang Garuda? Strategi apa yang disiapkan Kluivert untuk menahan gempuran Arab Saudi dan Irak? Seberapa realistis peluang Indonesia menembus pentas dunia? Ya, siapa kiper sebenarnya yang nantinya dinyatakan siap dan akan digunakan begitu ya untuk melawan Arab Saudi dan juga Irak, serta bagaimana peluang Indonesia ke depannya, pemirsa. Kami akan langsung bahas untuk Anda bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Yang pertama di sebelah saya sudah ada Bung Kesit Budi Handoyo yang merupakan pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Kesit. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus sehat. Kemudian juga bergabung melalui sambungan Zoom, pemirsa, sudah ada Bang Hermansyah yang merupakan mantan kiper tim nasional Indonesia. Selamat malam, Bang Hermansyah, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik, terima kasih sudah bergabung melalui sambungan virtual. Saya izin ke Bung Kesit terlebih dahulu. Bung Kesit, langsung saja, ini kita akan melawan Arab Saudi di tanggal 8 nanti. Tapi Amil Audero ini tidak bisa hadir karena alasan cedera begitu ya. Seberapa signifikan sebenarnya peluangnya bagi penurunan kemampuan tim? Ya, Emil Audero memang saat ini kan memang sedang menjadi bintang ya di timnas karena penampilannya yang begitu luar biasa. Betul. Dalam pertandingan terakhir Indonesia menghadapi Arab Saudi. Kemudian juga ketika Indonesia tampil di FIFA Matchday, saya pikir Emil Audero adalah harapan baru bagi lini terakhir Indonesia ya di bawah Mistar begitu. Ada Martin Paes ya, dia juga sebelumnya tampil begitu memukau ya. Tapi dengan hadirnya Emil Audero memang melengkapi ya kekuatan di penjaga gawang Indonesia. Ini kan sebuah sebuah alamat yang sangat bagus begitu ya, sebuah kemajuan yang sangat signifikan karena kita punya dua penjaga gawang yang sama-sama andal. Tanpa mengecilkan arti penjaga gawang asli Indonesia, Nadeo, demikian juga Hernando Ari dan juga ada pendatang baru ya, Reza Arya. Tapi ketidakhadiran Emil Audero memang sangat disayangkan ya. Tapi karena cedera apa boleh buat gitu. Tapi kan kabar terbaru yang cukup menggembirakan, Martin Paes setelah absen sekitar 1,5 bulan, 9 pekan lah ya. Dia tidak bisa tampil bersama klubnya Dallas FC di MLS di Amerika Serikat. Kabar terbarunya dia sudah fit, sudah bisa tampil kembali dan diharapkan setelah absen 9 pekan ya di Dallas FC, ini akan menjadi debut nih di tim nasional Indonesia lah, debutnya dia setelah mengalami cedera. Jadi kalau menurut Bung Kesit memang nantinya otomatis akan Kluivert ini akan memilih tes terlebih dahulu ya jika saya pikir Emil absen. Saya pikir kalau Martin Paes betul-betul dalam kondisi yang prima dan dia sudah siap untuk diturunkan walaupun cukup lama absen ya. Saya pikir 2 bulan itu waktu yang cukup panjang lah ya untuk seorang pemain yang absen. Tapi mudah-mudahan saja Martin Paes sudah bisa langsung tune in, dia sudah tahu bagaimana kemudian harus bermain dengan tim nasional Indonesia dan diharapkan dia bisa menggantikan peran dari absennya Emil Audero. Saya akan langsung tanya ke Bang Hermansyah. Bang Hermansyah, Anda sebagai mantan kiper timnas begitu ya, kalau melihat Martin Paes yang sudah absen kurang lebih tadi disebutkan hampir 2 bulan begitu ya, akan ada pengaruhnya tersendiri nggak sih Bang? Ya, sementara saya sambut dulu teman kita Mas Kesit ini. Apa kabar Mas? Kabar baik Coach. Sehat. Ya, pertama Mbak, tidak kehadiran Emil Audero, kebetulan mereka cedera ya. Kalau saya ngelihat begini loh, penampilan Hernando di Liga Bergengsi Indonesia, saya lihat dari hari ke hari, dari pertandingan Persibaya itu terprogres. Artinya
saya nggak terlalu pusing ya untuk di soal penjaga gawang. Di situ ada Hernando juga, Martin Paes juga, 8 pekan lah dia, mau 9 pekan lah dia tidak pengembalian recovery cedera itu, dan dia tidak main di klubnya di Dallas di Amerika. Itu mempengaruhi dia untuk kepercayaan diri juga. Saya ngalami dulu ketika saya jadi pemain nasional, ketika saya sakit kuning, cedera, istirahatnya lama itu sekitar 2 bulan, itu untuk memulihkan kembali kepercayaan diri itu lebih sulit daripada pemain lain. Karena penjaga gawang itu palang pintu terakhir, dan dia harus betul-betul meyakinkan ke teman-teman bahwa saya sudah siap gitu. Nah, itu yang kendala dari Martin Paes ya. Kalau saya ngelihatnya begini Mbak, ini harus komunikasi antara Patrick Kluivert pelatih dengan pelatih kiper yang dari Dewa United ini. Dan dia harus melihat report dari Martin Paes harus ada itu. Dan dia harus bisa menyarankan ke pelatih Patrick Kluivert ya, siapa yang bisa main, siapa yang tidak bisa main. Kalau saya ngelihat kiper kita 2 ini, Hernando dengan Nadio itu progresnya bagus dari hari ke hari, dari pertandingan. Nadio juga tingkat kedewasaannya sebagai penjaga gawang itu ada di Nadio, dan Hernando juga ketika dia meloloskan juga dari seri 1, seri 2, seri 3 dan sekarang sudah ke 4, itu ada eksisnya juga Hernando. Jadi kalau menurut saya kiper nggak ada masalah ya. Itu Hernando bisa main ya, tapi saya lebih bagus Hernando yang lebih bisa untuk main di besok di Arab Saudi. Karena kepercayaan dirinya levelnya sudah tinggi ya Hernando itu, Mbak. Bagaimana dengan Nadio, Bang? Apa yang kemudian ini menjadi celah ataupun kekurangan gitu ya dibandingkan dengan 2 lainnya jika nanti bertandang melawan Arab Saudi? Nah, ini Nadio, saya lihat pertandingan kemarin Nadio lawan tim mana itu, tingkat kedewasaannya ada. Jadi dia tidak emosional lagi, ya dari pengalaman dia mungkin sebelumnya dia posisinya sering salah, scanningnya kadang-kadang juga. Kan pertama kiper harus bagus scanning, ya scanning, posisi, reposition, decision making. Baru dia keputusan. Kalau 1 lawan 1 dia harus bagus blocks antara dia dengan pemain lawan, dengan striker lawannya. Disinilah Nadio kedewasaan dia semakin mantap seorang penjaga gawang, mungkin dari sekian pengalaman dia. Jadi saya nggak khawatir kalau soal penjaga gawang. Di situ ada Hernando, ada Nadio. Ya, saya berbeda dengan Mas Kesit ya, karena saya mengalami dan saya selalu progres ngelihat kompetisi Liga Indonesia nih. Baik. Kedua kiper ini, Hernando dengan Nadio, Mbak. Baik, Bang Hermansyah, menarik. Kalau tadi kan Bung Kesit percaya begitu ya bahwa nanti nampaknya Kluivert ini akan memilih Paes begitu. Kita harus ingat Bang bahwa di beberapa laga yang lalu, kalau nggak salah di tahun lalu itu Paes sempat menyelamatkan tim nasional Indonesia dengan mengamankan penalti pada saat itu, menampis penalti. Apakah ini nggak masuk sebagai salah satu pertimbangan Bang Hermansyah nantinya? Nah, memang waktu itu kalau nggak salah lawan Bahrain lawan Kuwait itu, ketika dia membuat kesalahan dia balas dengan ada penalti, dia blok ya, itu memang. Tapi itu kan berapa bulan yang lalu ya, dia dengan 7 pekan 8 pekan aja dia istirahat tidak bermain, itu pengaruh untuk confident dia, kepercayaan diri. Kiper beda dengan lainnya Mbak. Baik. Kiper individual itu karena palang pintu terakhir, di situ ada keputusan. Kalau pemain depan kesalahan ada gelandang ada kesalahan, ada defender kesalahan, ada kiper. Kiper buat kesalahan, buat fatal, akan terjadi gol dan menurunlah kepercayaan diri seorang di teamwork itu, pengaruh dengan teman-teman yang lainnya. Bisa menurunkan motivasi pemain lain. Karena itu pengaruh sekali kalau kiper ya, Mbak. Baik, Bung Kesit, konsistensi sebagai seorang kiper, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Iya, kalau bicara konsistensi sebenarnya kiper-kiper yang dimiliki oleh timnas, saya pikir mereka sangat konsisten ya. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Hermansyah tadi, Nadio, Hernando Ari, memang di klubnya tampil begitu perkasa ya. Dan kita lihat dia selalu menjadi pilihan utama ya. Sebagai palang pintu terakhir, keduanya menurut saya memang tidak perlu diragukan lagi lah. Tapi dalam situasi sekarang memang ketika ada penjaga gawang yang selalu menjadi pilihan utama ya. Dalam hal ini memang antara Martin Paes dan juga Emil Audero, tapi karena Emil Audero-nya absen, kemudian Martin Paes juga sudah hadir,
walaupun memang absen cukup panjang, betul saya juga sepakat bahwa seorang pemain apalagi kiper kalau dia sudah lama absen ya itu biasanya feelingnya itu yang sedikit berkurang begitu, dia harus mencoba beradaptasi lagi. Tapi ya mudah-mudahan saja. Antar pemain juga. Iya, gitu kalau ya, chemistry saya pikir sudah dapat. Ya, Martin Paes sudah dapat gitu, karena dia yang lebih awal dibandingkan Emil Audero. Martin Paes lebih awal memperkuat tim nasional Indonesia. Ini hanya masalah dia absen cukup panjang dan kemudian mencoba untuk mengembalikan instingnya lagi sebagai seorang penjaga gawang, karena memang individual betul ya, seorang penjaga gawang itu individual gitu. Ya kita berharap saja. Sebenarnya kalau kenapa saya lebih memilih Martin Paes dari segi tongkrongan dan pemain-pemain Arab juga sudah tahu lah bagaimana kualitas yang dimiliki oleh kalau dibandingkan Martin dengan Paes. Hernando mungkin Bang, pilihan dari Bang Hermansyah tadi dan juga Nadeo gitu ya, mengingat Nadeo ini juga salah satu yang paling senior di antara kiper-kiper lainnya. Saya lebih memilih kalau antara Nadeo dengan Hernando ya, saya lebih memilih Nadeo. Karena dalam beberapa pertandingan terakhir dia menurut saya tampil begitu perkasa. Catatannya apa nih Bang kalau Hernando? Iya kalau kita lihat dari penampilan Persebaya bersama Persebaya memang saya melihat ada ya sedikit penurunan performa ya. Memang kalau kiper itu kan tidak bisa disalahkan sendirian gitu. Ada lapisan-lapisan di depannya yang mungkin juga berbuat salah sehingga sebagai pemain terakhir dia harus memikul tanggung jawab sebagai blok terakhir gitu yang bisa menahan gempuran lawan. Tapi kan itu juga tidak terlepas dari bagaimana kemudian penjaga gawang bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi, bisa reading the game-nya juga bagus begitu ya, selalu mengamati pergerakan-pergerakan pemain kawan-kawannya maupun pemain lapangan. Dan saya pikir dalam situasi seperti ini Nadeo sedikit lebih unggul. Lebih unggul. Oke. Tapi kalau melihat karakter Coach Kluivert gitu ya, akan mempertimbangkan nggak sih berkaitan dengan lamanya Paes sudah nggak main ini dan juga mungkin proses dari pemulihannya itu sendiri ya? Pasti akan menjadi pertimbangan. Dan dia pasti akan meminta masukan dari pelatih kiper ya, bagaimana kemudian termasuk juga pelatih kiper Dallas, termasuk juga melihat bagaimana cedera yang sebelumnya dialami apakah betul-betul sudah pulih, karena ini juga bagian dari sebuah persiapan, harus bisa diyakinkan bahwa cederanya betul-betul sudah pulih. Ya, jadi tinggal bagaimana kemudian mengembalikan instingnya saja sebagai seorang kiper. Baik. Saya kembali ke Bang Hermansyah. Bang Hermansyah, jadi komposisinya nanti akan seperti apa Bang? Kalau dari pemain depannya sendiri, Anda akan memprediksi siapa yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert? Otomatis Peter Kluivert tidak akan mengganti-ganti pemain-pemain yang sudah cun ya. Artinya pertandingan kemarin itu kan ketika lawan China, lawan Arab Saudi, mereka udah betul-betul tim sudah dari depan, mereka depan gelandang dengan defender sudah oke ya. Komunikasi antara pemain belakang dengan kiper juga bagus ya. Tinggal bagaimana ya untuk memperkuat lagi solid, karena kita main bukan tuan rumah nih di luar ya. Mungkin ada pengaruh dari wasit juga nanti ya. Jadi saya rasa Peter Kluivert juga tidak akan merubah tim yang sudah ada skema mainnya, itu Mbak. Oke, baik. Bung Gesit, lantas seperti apa ya strategi dan juga peluang Indonesia ke depannya? Tapi mungkin boleh dijawab usai jeda, Bung Gesit. Kami akan kembali untuk Anda, pemirsa. Oke, saya langsung ke Bung Gesit lagi. Bung Gesit, kalau lihat bagaimana peluang Indonesia ke depannya bersama dengan Arab Saudi, kemudian di tanggal 11 nanti akan melawan Irak gitu ya, termasuk strategi yang akan digunakan Patrick Kluivert, ini seperti apa? Ya kalau peluang saya kira semuanya memiliki peluang yang sama ya. Pertandingan belum berlangsung, artinya baik Arab Saudi, Indonesia maupun Irak itu peluangnya sama. Saya kira juga Irak maupun Arab Saudi tetap memandang Indonesia sebagai tim yang pasti akan sangat mereka perhitungkan. Indonesia sudah melaju sampai sejauh ini ya, sampai putaran keempat, sampai round keempat. Artinya negara yang sama sekali sebelumnya mungkin tidak diperhitungkan. Sekarang pemain-pemain yang ada, yang ada di tim nasional Indonesia itu hampir 90% kan pemain-pemain naturalisasi ya, pemain yang berkiprah di klub-klub Eropa, dan ini menjadi perhatian tersendiri bagi Saudi Arabia maupun Irak. Khusus Arab Saudi, ketika mereka 2 kali tidak bisa menang dari Indonesia, seri di Arab Saudi dan kemudian kalah di Indonesia di Jakarta dengan 2-0, itu kan menjadi perhatian serius bagi Arab Saudi begitu ya. Artinya bahwa mereka tidak akan berani main-main dengan Indonesia. Keuntungannya adalah Arab Saudi main di kandang sendiri. Dan Indonesia lebih confident ya dengan menangnya. Indonesia lebih confident karena 2 kali pertandingan terakhir Arab Saudi tidak bisa menaklukkan Indonesia. Artinya itu membawa semangat tersendiri, menambah rasa percaya diri para pemain untuk tampil di pertandingan perdana besok. Oke, Bang Hermansyah, kalau Anda sendiri sebagai mantan kiper timnas Indonesia melawan negara-negara Timur Tengah, salah satunya mungkin Arab Saudi, ini
Apa kesan Anda, Bang? Ya, tentunya saya sebagai mantan pemain nasional berharap Indonesia bisa menang. Ya. Tapi rata-rata kalau kita menghadapi Timur Tengah, ya kesempatan itu ada untuk tim Indonesia. Ya, mungkin karena dia dukungan dari supporter dia lebih banyak ya. Dan Indonesia juga pernah menang melawan Saudi Arabia kemarin sebelum di penyisihan itu. Dan itu modal Indonesia untuk bisa setidaknya memberi motivasi untuk teman-teman ya ketika lawan Saudi Arabia. Kemungkinan besar kalau kita tim melawan Timur Tengah, kemungkinan ada untuk kans untuk kita nggak kalah sih ada, Mbak. Karakteristik yang harus diantisipasi juga, apa, Bang? Dari permainan mereka? Pertama, permainan mereka harus diantisipasi dengan banyak mereka gaya-gaya mereka tuh kadang-kadang membuat Indonesia, tim pemain Indonesia kadang dibuat emosi sama pemain mereka, kadang protes. Jadi kita harus sabar. Dan kita harus dewasa bermainnya, apalagi di negara mereka, ya Mbak ya, Mas Kesit ya. Jadi mereka ya kita nggak tahu ya mereka non teknisnya apa itu kan, karena kan mereka punya uang semuanya mereka kan, bisa bayar wasit mereka itu. Tapi kita harus sabar. Artinya kita harus kuat, harus solid ya, solid dari lini per lini harus betul-betul jarak antara depan. Ya, depan itu kan mereka kan kita pakai 3-4-3 itu. Ragnar, Romani sama James, dan 4 itu Verdong, Hen, Hay, Volvesi, Eliano, dan di belakang udah kuat itu Injes, Hafner dengan Rizky Ridho. Nah, masalah kiper yang tadi kita bahas itu tergantung nanti pelatih kiper rekomendasi ke Patrick Kluivert. Itu kan ada. Tadi saya setuju dengan Mas Kesit ya. Nadio mainnya udah lebih dewasa. Bukan setahun yang lalu mereka lebih dewasa, dia lebih bisa tenang di misar gawang, Mbak. Baik, Bung Kesit. Tapi sebenarnya seberapa realistis kita nantinya akan meraih poin ya dalam kesempatan ini? Apalagi kalau dari pemain kan Kluivert tidak menggunakan andalan-andalan yang digunakan oleh Coach Shin gitu ya. Nggak ada Arhan Pratama, nggak ada juga Marcelino. Ini seperti apa, Bang? Ya, saya kira dengan skuad yang ada sekarang ini ya, minus Marcelino, Ferdinand yang memang kita tahu Marcelino menurut saya memang ada sedikit penurunan ya dalam penampilannya, performanya. Kemudian juga menit bermainnya dia sangat sedikit. Di Oxford musim lalu hanya 2 kali bermain. Di kompetisi sekali, kemudian di Piala Liga sekali. Sementara di klub barunya, di Trensin, di klub yang sekarang dia dipinjamkan itu, dia belum pernah tampil begitu ya. Saya pikir banyak pengganti, ya. Ada Eliano Reinders, ada Yakob Sayuri, ada Beckham Putra yang menurut saya bisa menambal posisi yang ditinggalkan oleh Marcelino. Dan kalau kita melihat dari apa yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert ya, minus tadi yang Mbak Tiara bilang, tidak ada Pratama Arhan, tidak ada Asnawi gitu ya. Saya pikir tidak akan menjadi persoalan ya. Karena kalau kita lihat dalam penampilan terakhir di FIFA Matchday menghadapi Libanon, saya melihat penampilan Indonesia sudah begitu baik ya. Kekurangannya hanya satu. Apa itu? Kemampuan dalam mencetak gol kita masih kurang. Striker kita. Striker. Ya mudah-mudahan oleh Romeni yang sudah hadir kembali setelah cedera cukup panjang ya, bisa langsung tune in, termasuk juga pemain baru Mauro Zylstra, mudah-mudahan jika dia dipercaya bisa menjadi pemain depan yang diharapkan bisa mencetak gol untuk Indonesia. Kita harapkan tentunya. Singkat saja mungkin tebak skor, Bang. Kira-kira melawan Arab? Saya harapannya Indonesia karena sudah punya modal bagus ketika menghadapi Arab Saudi bisa kembali mengukir kemenangan. Karena dengan kemenangan menghadapi Arab Saudi berarti peluang kita untuk bisa lolos langsung atau menempati peringkat kedua minimal itu bisa lebih terwujud. Kira-kira? Ya nggak usah banyak-banyak, 1-0 aja cukup. 1-0, oke Bang Hermansyah singkat. Berapa skor untuk Indonesia Arab, Bang? Kita harus realistis nilainya. Yang penting nggak kalah deh. Itu aja udah. Yang penting nggak kalah. Berapa tuh, Bang? Kita dapat poin. Berapa itu skornya? Ya mungkin bisa mungkin draw 1-1. 1-1, oke. 1-1 dan 1-0. Terima kasih. Kita harapkan yang terbaik tentunya untuk tim nasional Indonesia kita melawan Arab dan juga Irak nantinya ya. Terima kasih Bung Kesit dan juga Bang Hermansyah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.